kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb dari SMP Negeri 1 Bungke. Bersama rekan saya, Ibu Eni Lailatul Mahmuda dari SMP Negeri 1 Bungke dengan guru mapel matematika. ya baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi akademik praobservasi, di mana tujuannya untuk mengukur sejauh mana persiapan observer melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Gimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik Bu Husnul. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Eni. Kita mulai saja ya Bu. Ya, Baik, untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Eni capai? Pada kesempatan kali ini untuk pertemuan yang akan datang, tujuan pembelajaran yang ingin kami capai adalah memahami konsep sistem persamaan linier dua variabel dan menyelesaikannya dengan metode grafik. Jadi pada materi SPLDT, karena ini masih baru awal pertemuan, kami mengambilnya di bab yang pertama yaitu SPLDT. Ya, baik, untuk pertanyaan yang kedua, dari pembelajaran Ibu Eni nanti, area pengembangan apa yang ingin Ibu Eni fokuskan? Di sini area pengembangan yang akan saya fokuskan yang pertama yaitu bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman pada peserta didik. Tentunya saya akan berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di situ. Yang sebelumnya saya akan melakukan tes kognitif awal ya terhadap kemampuan anak terkait dengan materi yang nantinya akan saya sampaikan. Sebelum materi ini anak-anak sudah mendapatkan materi tentang persamaan linier satu variabel. Nah, dari situ saya sudah mengetahui pemahaman anak terhadap materi persamaan linier dua variabel, sehingga nanti anak-anak akan saya kelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya, ada rendah, menengah, dan yang sudah mampu, seperti itu. Kemudian selain itu juga saya di akhir pembelajaran akan melakukan asesmen dan juga akan meminta umpan balik terhadap peserta didik tentang pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini. Itu area pengembangan yang akan saya lakukan. Baik, berarti ada dua ya Bu Eni. Iya. Yang pertama pembelajaran menyenangkan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua memberi umpan balik. Seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, strategi yang ingin Ibu lakukan pada saat pembelajaran seperti apa? Karena tadi saya berusaha melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi strateginya pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning PBL ya. Ya baik, strateginya berarti sudah disebutkan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL. Ya, baik. Kemudian media apa saja yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran? Yang dipegang anak-anak itu memegang buku yang dipinjamkan oleh pihak perpustakaan, kemudian menggunakan LCD proyektor. Karena di sini menggunakan metode grafik, maka kami menggunakan kertas berpeta di situ. Nanti anak-anak akan membuat gambar dengan metode grafik di kertas berpeta tersebut, sehingga nantinya mereka bisa menyelesaikan dari permasalahan yang diberikan di soal matematika. Baik, berarti medianya selain sumber buku belajar, buku paket, kemudian infokus, LCD proyektor, dan buku peta tadi ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan waktu pelaksanaan perencanaan Bu Eni? Waktu pelaksanaannya insya Allah nanti di hari Rabu jam ketiga sampai jam keempat di kelas 9B.
Ya baik, terima kasih atas waktunya Bu Eni. Semoga rencana Ibu dapat berjalan lancar tanpa halangan apapun. Terima kasih Bu. Ya demikian percakapan observasi yang kami lakukan. Semoga apa yang direncanakan oleh Ibu Eni akan terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 9B? Baik. Perasaannya bagaimana pagi hari ini? Semuanya senang? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin. Berdoa selesai. Siapa di antara teman-temannya yang tidak masuk hari ini? Nailorido, terus Alfa, Nailatul. Ya, untuk Nailatul sama Nailorido ini ya dispensasi karena pasti. Kemudian Alfa lagi, kemudian Musli. Alfa tidak masuk dari keterangan ya. Hilang sakit. Anakku, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang persamaan linier dua variabel, ya kan? Ya. Dari kenapa persamaan itu dikatakan dua variabel? Karena memiliki dua variabel. Variabel itu ditandai dengan apa? Dengan alfabet, dengan huruf. Misalnya 2x ditambah y, variabelnya yang mana? X dan y. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel, tentang SPLDV, ya. Tentang SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel. Salah satu cara menyelesaikan SPLDV yaitu dengan metode grafik, ya, dengan metode grafik. Baiklah, sebelum kita masuk pada metode grafik ini, terlebih dahulu kita bentuk kelompok sesuai dengan hasil tes diagnosis di pertemuan yang lalu. Bu Eni mengadakan tes pada kalian untuk mengetahui kemampuan kalian. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah terbentuk. Yuk, kita 1, 2, 3 bergerak. Baiklah anak-anakku, secara berkelompok marilah kita simak materi cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik. Silakan disimak video ini. Ibu berikan contoh adalah 2x ditambah sama. Baiklah, apakah tadi kalian sudah menyimak video yang sudah ditayangkan? Sudah. Karena kalian sudah menyimak, selanjutnya kita secara berkelompok, kalian secara berkelompok akan melakukan diskusi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan cara menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya. Perasaannya bagaimana? Masih senang tidak? Senang. Berbahagia. Silakan diskusikan dengan kelompoknya.
Bagaimana? Selesai hasil diskusinya? Ya, sebelum kita presentasi dari masing-masing kelompok terhadap hasil diskusinya, terlebih dahulu, yuk kita bergerak dulu sama-sama. Ayo berdiri. Ayo. Baiklah anak-anakku, tibalah kita di waktunya presentasi ya. Gimana tadi setelah bergerak sebentar, press lagi? Supaya bisa memberikan yang terbaik saat presentasi nanti. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Ya silakan maju, silakan yang lain saat temunya presentasi. Pada persamaan 4x3y sama dengan 24. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan min 8. Jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 6. 3y sama dengan 24. Jika x sama dengan 0, maka y min 8. Jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 6. Pada persamaan 2x y sama dengan 10, jika x sama dengan 0, maka y sama dengan min 10. Jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Sehingga setelah digambar pada kertas berpeta, HP adalah 3,4. Jadi kita berikut dulu untuk kelompok 3. Baiklah anak-anakku, setelah kalian semua presentasi, alhamdulillah pembelajaran kali ini tinggal beberapa menit lagi akan berakhir. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, terlebih dahulu ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang menyampaikan? Ya, silakan ada. Himpunan penyelesaian adalah titik temu dari dua persamaan linear dua variabel. Jadi katanya ada himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel itu adalah titik temu, di mana apabila titik temunya itu adalah himpunan penyelesaian titik temu dari dua persamaan linear dua variabel. Ya, jadi itu materi kita kali ini tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik, di mana HP-nya adalah titik temu dari dua persamaan linear dua variabel. Baiklah, di sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu ingin tanya dulu perasaan kalian terhadap pembelajaran kita kali ini. Ibu punya emoji, ya. Silakan kalian lingkari tanpa nama. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang? Apakah sedih? Ataukah kalian marah? Ataukah ngantuk dengan pembelajaran kali ini? Siap ya? Siap. Silakan diisi. Nggak usah nama. Kalau dilingkari perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Perasaan kalian nggak usah punya sama temennya. Kalau perasaan kalian sendiri. Baiklah anak-anakku, untuk mengasah kemampuan kalian, silakan kalian kerjakan di rumah ya. Buku paket halaman 19. Halaman 19. Jadi apa materi yang telah kalian dapatkan hari ini? Kalian refleksikan, kalian refleksikan dalam mengerjakan buku paket halaman 19. Itu dikerjakan dengan metode grafik.
sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita akan membahas tugas kita yang kalian kerjakan di rumah. Ada pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Selamat siang, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husnul Khotimah dari SMP Negeri 1 Duke, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya ditemani teman saya, Ibu Eni Lailatul Mahmuda, guru matematika selaku guru yang diobservasi, dan Bapak Syarafuddin Nawawi selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Eni, Pak Afud, bagaimana kabarnya? Mohon izin Pak Afud untuk melakukan percakapan pasca observasi. Baiklah Bu Eni, pada kesempatan kali ini setelah kita melakukan kegiatan observasi kemarin, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang Ibu Eni lakukan kemarin dan mengevaluasi pembelajaran kemarin. Bagaimana perasaan Bu Eni setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Alhamdulillah ya sedikit deg-degan ya karena memang ada perasaan yang berbeda mungkin saat ada guru lain yang berada di kelas kita, karena kebiasaan kita selain dari supervisi kepala sekolah atau teman sejawat yang biasa kita lakukan setiap 6 bulan sekali itu, ini yang juga perdana ya dari guru penggerak untuk mengobservasi teman sejawat. Jadi deg-degan ada ya, cuma alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan dari situ juga sangat bermanfaat bagi saya karena bisa mendapatkan masukan nantinya dari Ibu Husnul selaku server. Baik, kalau boleh diinformasikan kembali area pengembangan apa yang Ibu Eni lakukan pada observasi kemarin, kemudian tahapan apa yang Ibu Eni lakukan dalam pembelajaran ini? Area pengembangan yang saya lakukan kemarin saat pembelajaran yang pertama yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman ya. Kemudian dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di situ. Terlebih dahulu juga saya melakukan beberapa tahapan ya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu seperti sebelumnya melakukan tes awal, tes pengetahuan awal untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian juga dari situ kami mengadakan pengelompokan terhadap peserta didik. Di pembelajaran juga kami berusaha menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dengan pengelompokan itu kami menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Area pengembangan yang kedua yaitu asesmen. Saya melakukan asesmen diagnosis awal, kemudian juga asesmen formatif selama pembelajaran, dan di akhir asesmen sumatif. Dan tidak lupa kami juga meminta umpan balik terhadap peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukan pada saat itu, menanyakan perasaan mereka, bagaimana mereka perasaannya terhadap pembelajaran yang kami lakukan saat itu. Kemudian tadi tahapan yang kami lakukan ya, yang pertama dalam pembelajaran pembukaan yang biasa ya, tahapan kami menanyakan, memimpin dengan doa, kemudian menanyakan kabar peserta didik, menanyakan kehadiran mereka, memberikan motivasi terhadap mereka. Kemudian kita baru masuk pada pertemuan inti, pembelajaran inti ya, seperti mengajarkan tentang sistem persamaan linear dua variabel, dengan terlebih dahulu peserta didik melihat video pembelajaran yang sudah kami siapkan, sudah kami buat. Baru kemudian mereka secara berkelompok diskusi di sini
yang kami harapkan anak-anak bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan metode sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik ya dari matematika seperti itu. Jadi harapannya dengan pembelajaran dengan model problem based learning dan berdiskusi ini peserta didik bisa berkolaborasi dan bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan sistem persamaan linear dan variabel seperti itu. Ya baik. Kalau begitu sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan yang Ibu Eni lakukan? Kalau boleh di presentasi itu berapa persen tingkat keberhasilannya? Kalau melihat dari antusias anak-anak dalam pembelajaran sekitar 80% ya Bu ya. 80% ya. Nanti kalau bisa harus 100% ya Bu Eni ya. Mudah-mudahan. Ya baik. Dalam observasi kemarin tentunya ada kendala atau tantangan tersendiri. Nah, kendala apa yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran kemarin? Kendala yang dihadapi yang pertama peserta didik ada yang masih cenderung tidak aktif ya dalam kelompok. Sebenarnya mungkin karena tipe mereka yang berbeda, karena pengelompokan yang kemarin kami kan berdasarkan pengetahuan awal ya, tes tingkat kepemahaman mereka, tidak berdasarkan daya belajar mereka, sehingga dalam kelompok itu ada tipe anak yang cenderung tidak aktif, tidak mampu berbicara, tidak, cenderung diam saja dalam situ. Itu tantangan yang dihadapi dan alhamdulillah ya meskipun gitu ada juga yang bisa membantu menyelesaikan itu. Tapi ya juga ada anak yang selain yang pasif tadi ada anak yang asik sendiri itu ya, asik sendiri artinya dia pengennya ngerjakan sendiri tanpa mau berkolaborasi dengan temannya seperti itu masih nampak di beberapa kelompok. Ya baik, kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Saya akan mengadakan karena kalau kemarin pengelompokan berdasarkan tes pemahaman, nantinya akan kami rubah pengelompokan berdasarkan gaya belajar anak ya, anak auditori, kinestetik, kemudian visual itu akan kami kelompokkan itu. Siapa tahu dengan pengelompokan berdasarkan itu akan lebih berhasil nantinya. Jadi pengelompokan itu akan kami rubah-rubah. Berarti sesuai dengan gaya belajar. Baik, kapan rencana itu akan Ibu realisasikan? Di bulan depan insyaallah, di bulan September. Baik, saya tunggu cerita selanjutnya. Bagaimana Ibu Eni menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa masing-masing. Semoga dengan persiapan yang lebih matang lagi, pembelajaran yang Ibu Eni lakukan lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih Bu Eni sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi ini. Sama-sama. Baik, berikutnya minta tolong kepada Bapak Afud selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih sebelumnya. Percakapan pasca observasi yang dilakukan sama Ibu Husnul Khotimah sudah sangat baik, sudah dapat meningkatkan, dapat mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh guru. Pertanyaan-pertanyaan terbuka sudah dilontarkan. Beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya adalah untuk banyak belajar lagi bagaimana cara menciptakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat memicu, mengeluarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Jadi pada coaching itu kan pertanyaan terbuka itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi. Apa yang dimiliki kompetensi guru dimunculkan, terus
dibuat perencanaan untuk ke depan sehingga guru bisa meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Tujuannya di situ. Pertanyaan terbuka bertujuan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Seperti itu dari saya. Ala kulli hal semuanya sudah baik, cuma tinggal diasah kembali keterampilannya. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abu atas saran dan masukannya dalam percakapan pasca observasi ini. Baiklah, itulah rangkaian supervisi akademik dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi telah saya lakukan, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.